Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, para Dikpora dan para kepala SMP Negeri Kabupaten Projo yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan telekonferensi bersama dalam rangka membahas soal pendidikan terkini terkait dampak penyebaran COVID-19. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, dengan sistem belajar online yang dilaksanakan sampai hari ini, ada beberapa catatan. Yang pertama, bahwa kemudian dengan belajar online ini mau tidak mau memaksa bahwa setiap siswa atau kemudian wali murid harus memiliki perangkat elektronik tertentu, minimal adalah HP ber-Android. Kemudian yang kedua adalah juga harus mengisi paket data kuota internetnya. Nah, dalam beberapa waktu terjadi keluhan yang disampaikan oleh sebagian dari wali murid terkait besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembelian kuota. Nah, persoalan ini coba mari kita jadikan dengan diskusi, apakah memungkinkan dana BOS itu sebagian dipergunakan untuk membeli kuota yang sifatnya itu diberikan kepada siswa, karena pada prinsipnya dana BOS atau biaya operasional sekolah adalah untuk pembiayaan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, bahwa kapan selesainya masa darurat penanggulangan COVID-19 itu. Sampai hari ini belum bisa diprediksi. Kalau toh kemudian sudah ada perpanjangan waktu belajar di rumah sampai tanggal 29 Mei, itu pun juga sifatnya masih sementara. Ada kemungkinan setelah tanggal tersebut nanti bisa dilaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa kembali. Ada kemungkinan juga ketika pandemi ini belum selesai, prosesnya masih panjang lagi. Nah, yang terjadi saat ini ketika siswa belajar di rumah, tentu banyak perbedaan dibandingkan ketika yang bersangkutan belajar di sekolah. Baik itu mengenai interaksinya, kedisiplinannya, dan lain sebagainya. Hari ini anak-anak kita, kalau kita lihat di rumah sudah merasa semacam ada kejenuhan. Mereka rindu untuk kembali ke sekolah, bertemu teman-temannya, bertemu dengan para ibu gurunya. Nah, barangkali saya mengusulkan salah satu opsi untuk mengobati kerinduan siswa, kerinduan guru. Bagaimana kalau kemudian diadakan belajar di sekolah secara terbatas, mungkin dalam 1 minggu itu bisa dibagi 3 klaster, katakanlah kelas 7, kelas 8, kemudian kelas 9, dan masing-masing siswa dalam satu kelas jangan lebih dari 10 orang, dan waktu belajar di sekolah tidak perlu kemudian dari pagi sampai sore seperti pelajaran-pelajaran pada saat hari normal. Mungkin per siswa itu di sekolah cukup 2 jam lah katakanlah. Sebagai ilustrasi misalkan kelas 7, ada 5 kelas, per kelas rata-rata katakanlah 30 orang lah katakanlah. Berarti 30 kali 5 ini ada 150. Kemudian sekolah tersebut memiliki ruang kelas berapa? Misalkan hari Senin, yang masuk itu khusus kelas 7 menggunakan seluruh ruang kelas yang ada di sekolah tersebut, tetapi jamnya digilir. Misalkan jam 7 sampai jam 9, ini karena ruang kelasnya yang tersedia barangkali hanya 15 hanya 15 ruang kelas, maka ini hanya 150 anak. Atau kalau ingin aman lagi, jangan sampai 150 orang ini berkumpul serempat, dia berangkatnya kemudian dia pulangnya, ya mungkin cukup satu sesi itu 40 anak, jadi belajar 2 jam, jam 7 masuk, jam 9 sudah pulang. Nanti kemudian
ada lagi yang masuk jam 10 sampai jam 12. Jadi seminggu katakanlah siswa itu dapat hadir ke sekolah selama 2 kali, dan di sekolah itu ketika datang di sekolah hanya 2 jam katakanlah. Nah, ini di samping untuk mengobati kerinduan tadi, yang terpenting juga guru dapat mengontrol secara langsung terhadap siswanya, terhadap mungkin tugas-tugas yang diberikan dan hal-hal lain yang diberikan kepada siswa, sehingga interaksi antara guru dan murid tidak terputus. Sisi lain, siswa di rumah yang selama ini merasa ada kejenuhan, ketika dapat hadir di sekolah, walaupun seminggu hanya 2 kali dan sekali datang hanya 2 jam, saya pikir itu sudah cukup untuk merefresh mental ataupun kondisi psikis anak-anak kita, sehingga mereka kerinduan terhadap situasi di sekolah dapat terobati. Mungkin 2 hal itu yang kami sampaikan, kemudian mari kita jadikan bahan diskusi, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdullah dari Komisi 4, terima kasih. Tentang kuota internet, memang dalam hal ini otomatis membebani bukan hanya untuk para siswa saja, tapi juga bagi para pendidik, tenaga pendidik yang tadinya hanya jatah umpama dialokasikan 60.000 per bulan, namun sekarang 60.000 itu hanya cukup untuk 1 minggu. Nah, nanti akan kami kepala SMP akan kepala SMP untuk menjawab, kepala SMP dari yang dianggap favorit, kepala SMP Negeri 2 Purworejo, kemudian yang tengah-tengah SMP 33, kemudian SMP Pak Agung ya, nanti yang paling ujung barat dan paling yang tinggi ya, untuk kuota internet. Dan kalau sampai kapan, nanti kita semua tidak tahu. Itu dalam hal ini kita mengikuti arahan kebijakan dari pemerintah pusat yang di breakdown ke bawah. Kemudian mengenai anak-anak yang jenuh di rumah, dan diusulkan oleh Pak Abdullah untuk belajar di sekolah, kami sih pada prinsip setuju, sepanjang nanti kita diberikan rekomendasi dari Komisi 4, diberikan rekomendasi kepada bupati nanti memerintahkan kepada kami akan menindaklanjuti. Tapi kalau dalam hal ini tanpa ada kami bisa, sebab di desa-desa pun yang ada kerumunan lebih dari 5 orang muspika, yaitu camat dan ramil serta polres, itu pasti akan segera membubarkan, mendatangi tempat tersebut dan segera membubarkan. Nah, untuk menyingkat waktu, kami harapkan Kepala SMP Negeri 2, Bu Yosi, tolong dijawab mengenai kuota internet yang kemudian boros, kemudian solusinya bagaimana? Monggo Bu Yosi. Terima kasih Pak. Kemarin kami selama liburan ini memang anak-anak menggunakan Google Classroom. Juga ada yang beberapa pakai Zoom meeting seperti ini. Tidak cuma pagi, malah ada yang minta malam. Sampai sejauh ini tidak ada yang merasa keberatan, Pak. Tapi memang untuk satu kelasnya tidak ada yang 100%. Artinya dari jumlah 32 itu paling banyak itu sekitar 30 siswa yang mengikuti. Itu Pak. Jadi sementara ini belum ada keluhan sampai ke kami tentang kuota. Jadi dari presensi kehadiran mereka ketika online itu satu kelasnya rata-rata hampir 90% mengikuti. Memang tidak bisa 100%, tapi lumayanlah mereka bisa mengikuti. Untuk yang tidak bisa mengikuti itu tidak selalu anak yang sama, Pak. Jadi mungkin memang hari itu anak itu memang nggak bisa. Jadi tidak selalu di satu anak. Terima kasih, Pak. Ya, itu Bu Yosi yang sekolah dianggap favorit, yang tengah-tengah sekarang yang 33 buka. Yang kejadian di sekolahnya bagaimana? 33.
Buka dulu, sebentar, dibuka dulu. Monggo Bu Dikmah. SMP Negeri 33. Masih di mute, Mas. Maksudnya kan apa? Kalau mau diatur sama ya. Gitu. Sebenarnya bisa lewat ini Pak ini Pak. Saya Monggo Bu. ngajak dulu Mas Abi. Berapa? Sudah? Tanya itu di Acung ngono itu. Dikmah. Iya, misalnya pas orang kan siapa yang mau bertanya itu kan Sebentar Pak. ngomong wi. Bener anak sekolah di bawah gitu. Bu Dikmah monggo. Bu Dikmah kesulitan. Kalau kesulitan SMP 8 Bukus, coba Bukus. Bukus buka ke, Mas. Ibu harus bicara di mana? Ini. Monggo Bukus nah ini, masuk. Bukus bisa menerima apa? Komunikasi ini, Bukus. SMP 8. Sampai dikasih apa? Bukus mohon agak dekat dengan mic, Bukus, supaya bisa ngendikan jelas. Sudah. Monggo Bukus nah ini. Bisa. Bukus nah ini dipersilahkan. Di mana Mas? Nggak bisa. Masih 33 itu. Monggo 33 monggo Mas. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kami, biarpun kami di sekolah pinggiran dan notabene siswanya juga lebih cenderung ada yang caranya kurang mampu, tapi dari rangkuman guru-guru, tugas dari guru-guru yang diberikan kepada tugas siswa yang diberikan kepada guru, sepertinya di sini tidak ada atau tidak banyak kesulitan tentang kuota, Bapak. Karena bahkan ada yang WA, orang tua wali menganggapnya, halah ini daripada kita nganter PP itu dalam 1 minggu, ongkos kita lebih banyak. Artinya dalam satu kelas 32 siswa, itu paling hanya 1. Itu karena setelah kami cek, memang letak mereka yang tidak bisa akses internet. Dan gitu Bapak laporan kami. Kemudian kemarin sudah kami coba share untuk mereka pembelajaran dengan mengikuti TVRI. Justru setelah mereka saya arahkan untuk lewat TVRI, justru menjadi kendala karena sekarang punya kuota, punya HP, tetapi mereka tidak punya TV yang bisa akses TVRI. Saya lebih cocok kalau anaknya masuk, cuman Bapak perlu difikirkan kembali, sekolah tidak hanya memberikan kuota saja. Masih ada beberapa yang harus difikirkan, antara lain masker, kemudian cuci untuk cuci, kemudian baju yang mereka pakai. Jadi ada beberapa yang harus tahapan yang harus kita lalui, Bapak. Saya lebih cenderung kalau memang anak untuk dimasukkan, masuk sekolah, kemudian hanya 1 kelas 5 siswa, saya cocok. Tapi tidak hanya pembelajaran di dalam ruangan saja, mereka diberi kecakapan hidup saja.
Kemudian baju yang mereka pakai, saya lebih cenderung biarkan mereka berangkat menggunakan baju bebas. Kemudian setelah mereka cuci, bawa baju seragam, sampai ke sekolah mereka ganti. Setelah cuci tangan dan lain sebagainya. Artinya ini kita safety untuk kesehatan, healthy. Demikian. Jadi mohon maaf, tidak yang dipikirkan tidak hanya kuota saja, tetapi ada beberapa yang harus kita persiapkan seandainya nanti anak harus mulai aktif di sekolah. Sekali lagi, kalau untuk kuota kami oke, karena selama ini juga orang tua tidak keberatan. Yang jelas belum ada orang tua yang WA atau yang ngabari ke kami bahwa kami kesulitan biaya untuk pembelian kuota, itu tidak. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang sekolah pinggiran Pak Agung, cepat kendalanya apa saja Pak Agung ya, untuk sekolah yang paling pinggir ini? Agung Setiono, 541. Setiono, bisa? Ya, terima kasih Pak. Ya, jelas Pak. Ye, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Kadinas, Dewan Komisi 4, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya. Saya dari SMP 32 yang berada di Karangdoro Kemiri mau melaporkan tentang pembelajaran online. Langsung saja bahwa siswa kami sejumlah 663. Anak-anak kami banyak yang di pinggiran, ada yang di daerah Jatiwangsan, Sutoragan, Winong, kalau ke barat sampai ke Wanurojo. Sebagai gambaran saja, anak-anak, ya jelas Bapak Ibu, jelas? Ya jelas. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya. Ya. Saya sudah merangkum dari anak-anak kami yang sudah mengikuti pembelajaran online. Dari 663 siswa itu untuk tiap kelasnya 32. Kelas 7A itu 21 siswa aktif. 7B 18 siswa, 7C 17, 7D 13, 7E 14, dan seterusnya. Rata-rata itu 70% siswa. Tapi ada satu kelas yang hanya 10 siswa. Terus setelah berjalan beberapa minggu pertama kami pakai WA. Ada laporan dari wali kelas yang ternyata setelah jalan 1 minggu kuotanya habis dan tidak aktif lagi. Nah, setelah dicari nanti ditanyakan kepada parenting itu ternyata memang kesulitan untuk biayanya karena anak-anak itu 1 minggu habis kuotanya tidak jalan lagi. Nah, belajar. Selanjutnya kami minggu kedua menggunakan e-learning. Setelah menggunakan aplikasi e-learning, nah itu juga banyak sekali kesulitan kami. Akhirnya kami juga kembali lagi menggunakan WA, menggunakan aplikasi. Anak-anak kami HP-nya itu tidak bisa untuk mengikuti atau download aplikasi yang kami sediakan. Nah itu untuk kesulitan kami. Nah itu yang saya laporkan. Sedangkan untuk tadi yang disampaikan pembelajaran di sekolah anak masuk, kami kesulitannya nanti terjadi lalu lintas yang kesulitan di tempat kami masuknya jalannya sempit, terus nanti di tempat parkiran juga kami kesulitan, anak-anak juga ada yang kadang tidak langsung pulang ke rumah. Itu banyak yang mampir-mampir dulu anak-anak kami itu. Itu aja laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Pimpinan Komisi 4 yang dari ketiga itu mungkin bisa mewakili dari jumlah 43 SMP se-Kabupaten Purworejo, atau mungkin Bapak Pimpinan mau menunjuk salah satu kepala sekolah SMP, bisa nanti langsung ditanyakan saja. Saya kira demikian Bapak Ibu Pimpinan Komisi 4, waktu kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Kepala Dinas. Tadi disampaikan bahwa dari Komisi 4 itu satu masukan saja. Karena apa? Bahwa proses kegiatan belajar mengajar
yang semula itu bisa dilakukan di satuan pendidikan, karena COVID-19 ini kan semua anak pembelajarannya di rumah, online. Ini hanya masukan saja. Mungkin untuk yang di kota maupun yang di pelosok itu berbeda. Kalau tadi disampaikan sampai sejauh ini tidak ada permasalahan terkait dengan kuota. Tadi disampaikan seperti itu. Mungkin antara yang di kota dengan yang pelosok lain. Coba saya ingin juga mendengarkan, karena ini masukan Pak Sukmo, ini masukan saja. Sehingga apa yang menjadi harapan Komisi 4 ini, bahwa masukan ini nanti ada kebijakan-kebijakan khusus yang misalnya nanti bisa diterapkan untuk membantu atau meringankan. Salah satu contoh, biaya bos yang saat ini ada. Kemungkinan karena biaya bos itu kan bantuan operasional untuk anak siswa. Besarannya saja antara sekolah satu dengan yang lain berbeda. Karena ditentukan dengan jumlah murid yang ada. Nah, dengan tadi ada beberapa masukan bahwa dengan proses pembelajaran di rumah ini agak ada kesulitan masalah pembiayaan terkait dengan masalah kuota yang membengkak dan sebagainya, mungkin itu bisa dilakukan. Karena apa? Kriterianya juga sudah cetokan di dalam pos itu bisa dilakukan, misalnya untuk bantu seragam anak sekolah, untuk bantu beli sepatu anak sekolah, untuk bantu transport dari rumah ke sekolah. Kalau tidak salah demikian kriterianya. Sehingga ini hanya masukan saja, mohon bisa disikapi dengan bijaksana. Bukan kita minta harus seperti ini, tidak. Ini sekedar masukan untuk pertimbangan kita semuanya. Nah, tadi dari Pak Abdullah menyampaikan terkait dengan pembelajaran di rumah ini, ada beberapa masukan yang merasa kuotanya besar ini memberatkan untuk anak-anak sekolah itu lah. Mungkin solusinya demikian. Ini sekedar masukan Pak Sukmo, Pak Kepala Dinas. Mohon nanti dari sampelnya saja dari kepala sekolah yang pelosok bisa menyampaikan. Tapi harus jujur mengatakan, jangan, ini kita mencari solusi kok. Kita mencari solusi, apa kebijakan yang bisa kita lakukan. Itu saja Pak Sukmo, tambahan dari saya. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam hal ini kami sudah menyampaikan kepada kepala sekolah untuk jujur dalam arti memang kendalanya apa, nanti kita carikan solusi. Syukur-syukur nanti akan di backup oleh APBD nanti. Dan juga bahwa dalam rangka untuk proses kegiatan belajar mengajar agar lancar, masing-masing sekolah itu melaksanakan inovasi-inovasi yang mungkin karena keadaan darurat, kemudian masing-masing sekolah itu agak berbeda inovasinya, tergantung dari baik melihat kondisi kemampuan orang tua, juga kondisi kemampuan SDM masing-masing sekolah yang ada. Dan mengenai dana BOS, perlu kami sampaikan, Pak Menteri itu memang menyampaikan bahwa dana BOS boleh untuk pembelian kuota internet. Tapi kami memang sementara belum mengizinkan karena itu baru terbatas di surat kabar, belum ada ditindaklanjuti melalui surat secara resmi. Nanti BPK itu kalau kita ketahui bersama, BPK itu melihatnya itu ya surat resminya, bukan guntingan surat kabar. Jadi kami saat ini masih menunggu regulasi-regulasi yang membolehkan dalam hal ini, baik itu untuk kuota internet, untuk anggaran BOS dan kegiatan-kegiatan lain yang belum secara regulasi itu secara resmi diganti. Saya kira demikian Pak Karel, terima kasih atas perhatiannya untuk kami semua. Terima kasih. Boleh menambahkan enggak Pak? Moga-moga Bu Yosi. Begini Pak, kalau tadi menanggapi usul Pak Karel tadi tentang ini, kalau misalnya menggunakan dana BOS, kami melihat belanja rutin untuk BOS di SMP 2 saja misalnya, itu sekitar satu bulan itu bisa lebih dari 70 juta. Terus kemarin dari Pak Menteri bisa mengatakan kalau untuk UN bisa dihapus, ini bisa untuk masih pembelajaran daring. Tetapi kami pun tidak memasukkan pembelanjaan untuk UN itu BOS, karena pembelanjaan untuk UN itu
besar dan itu di juknis memang tidak ada. Maka untuk karena UN tidak ada dan di sana kami memang tidak menganggarkan, maka kalau kita memasukkan untuk pembelian kuota untuk siswa pun sudah tidak memungkinkan jumlahnya. Jadi kalaupun nanti kalau kami data ulang ada siswa yang tidak mampu atau keberatan dalam membeli kuota, itu kami sedang menghitung kalau misalnya kita biayai dari peduli siswa. Seperti kemarin ada beberapa LKS siswa yang sampai hari ini tidak bisa membayar, terus kami topang dari peduli siswa. Mana setiap Jumat waktu masih pembelajaran biasa itu setiap Jumat siswa infak relanya lah itu bisa untuk menopang siswa-siswa yang tidak mampu. Jadi tidak menyalahi juknis bos, tapi anak-anak nanti beratan ini bisa kita cover dari situ. Demikian Pak, ini solusi yang nanti rencana akan kami untuk siswa-siswa kami yang keberatan dalam membeli kuota. Terima kasih. Moga kami kembalikan ke Komisi 4, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Yang sebelum menyambung soal diskusi, karena ini diskusi pertama kali kita dengan menggunakan telekonferensi, ternyata juga masih banyak kendala signal, kendala yang lain-lain sehingga komunikasinya ini agak sedikit sedikit terhambat, tetapi nggak apa-apa. Sebagai uji coba lah katakanlah di lain waktu bisa kualitasnya lebih bagus, karena kadang-kadang banyak suara yang tidak kedengeran, jadi gambarnya ada, suaranya nggak kedengeran, kita substansinya kadang-kadang menjadi bias. Melanjutkan ke soal diskusi. Jadi pada prinsipnya itu kita sama-sama bisa mengerti, sama-sama bisa memahami bahwa memang kondisi saat ini yang terjadi adalah di mana situasi yang unpredictable, sehingga apa yang kita lakukan di segala bidang termasuk dalam bidang pendidikan ini kebijakan-kebijakan yang diambil kan sifatnya spontanitas dan masih uji coba, jadi banyak kekurangan, saya pikir nggak ada persoalan. Satu hal yang perlu kita pertimbangkan masa-masa adalah jangan sampai nanti ketika darurat corona ini selesai, persoalan kesehatan, persoalan virus selesai, tetapi justru persoalan yang lain akan muncul lebih banyak. Salah satunya adalah jangan sampai nanti selesai persoalan COVID-19, justru kita dihadapkan pada persoalan tertekannya psikologis anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin memperhatikan dengan baik anak-anak kita di rumah itu, pasti akan menemukan justru bahwa mereka ada semacam kebosanan sudah di rumah itu. Ada semacam kejenuhan, sehingga yang saya sampaikan di awal tadi ada kerinduan. Tapi sisi lain, saya bisa memahami apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah SMP 33 kalau nggak salah atau mana tadi, bahwa kemudian ketika dilakukan prosesi belajar mengajar di sekolah walaupun hanya sementara, khawatir nanti datangnya umpel-umpelan kalau tempatnya sempit, kemudian pulangnya mampir-mampir. Tetapi Bapak Ibu guru juga perlu ketahui bahwa ketika anak-anak ini disuruh belajar di rumah karena kejenuhan tadi, jangan dipikir bahwa anak-anak ini juga ada di rumah terus loh. Mereka main-main juga, artinya main-main juga. Sehingga kekhawatiran soal pulangnya nanti nggak langsung ke rumah dan lain sebagainya itu memang perlu kita pikirkan, tetapi jangan kemudian menjadi terlalu dibesar-besarkan, karena yang paling penting menurut kami adalah bagaimana mentalitas dan psikologis anak-anak kita itu tidak hancur. Nanti kalau kemudian kejenuhan
di rumah itu memuncak, lalu yang muncul adalah mungkin anak-anak ini menjadi stres, maka nanti akan menjadi persoalan psikologis yang ini akan menjadi PR lebih berat bagi kita semua. Tetapi marilah coba sekali lagi di situasi yang tidak normal, di situasi yang sama sekali tidak kita prediksi ini, memang saya sepakat dengan Pak Kepala Dindikbora harus melakukan inovasi-inovasi. Bisa jadi antara sekolah satu dengan yang lain berbeda-beda. Melihat bagaimana kondisi geografis di siswa di masing-masing sekolah tersebut. Tapi mari coba kita pikirkan inovasi itu anak-anak kita supaya bisa menghilangkan, minimal mengurangi kejenuhan yang ada di rumah itu. Konsepnya bagaimana, opsinya bagaimana, mungkin perlu coba masing-masing sekolah membuat rumusan-rumusan sendiri yang suatu ketika bisa kita diskusikan kembali untuk menyelamatkan anak-anak kita yang sampai hari ini sebagian secara psikologis itu sudah cukup tertekan ketika mereka selalu harus berada di rumah. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Untuk melengkapi, saya mohon Pak Tarto, beberapa hal yang tadi Pak Tarto selaku ketua MKKS SMP Kabupaten Purworejo untuk menyampaikan juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah tadi. Monggo Pak Sutarto, monggo. Kepala SMP Negeri 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Dikbora Kabupaten Purworejo, Komisi 4 DPRD Kabupaten Purworejo yang kami hormati, serta rekan-rekan kepala sekolah yang kami hormati. Terima kasih, kami akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan proses belajar dari rumah karena akibat dari COVID-19. Yang pertama, tadi usulan dari Pak Abdullah dari Komisi 4 untuk menyelenggarakan kegiatan belajar secara giliran antar kelas. Yang kedua dari Komisi 4 juga tentang kebosanan anak ketika sekian lama belajar di rumah. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan pulsa yang meningkat, ini keluhan dari orang tua. Yang kami tekankan di sini adalah bagaimana kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada, di mana pada Permen nomor 4 Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pencegahan penularan COVID-19, di sana disampaikan untuk anak-anak belajar dari rumah. Sementara dari tingkat kabupaten dengan adanya surat edaran Kepala Dinas Dikbora Kabupaten Purworejo bahwa anak belajar di rumah sampai tanggal 29 Mei 2020. Dari kami Ketua MKKS itu untuk pembelajaran menurut saya memang sesuai dengan aturan kita harus melaksanakan pembelajaran dari rumah. Hanya untuk supaya anak tidak bosan, ini sekali lagi perlu inovasi-inovasi dari kepala sekolah maupun dari sekolah masing-masing karena situasinya memang berbeda. Karena kalau kita belajar di misalnya giliran ke sekolah, itu memang dikhawatirkan nanti apakah itu melanggar aturan yang sudah ditetapkan dari pemerintah atau tidak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kalau tetap belajar di rumah ada kebosanan dan peningkatan pulsa sesuai keluhan dari orang tua, mohon ini nanti kita bisa berbicara tentang inovasi yang perlu kita lakukan. Jadi inovasi-inovasi supaya anak tidak bosan sekaligus mengurangi pengeluaran dari orang tua untuk pembelian pulsa. Dan ini nanti kita bicarakan di internal kepala sekolah, bagaimana kita melaksanakan pembelajaran secara daring dari rumah, apalagi sekarang ada pelatihan pembelajaran daring dari MGMPTIK, itu kita bagaimana nanti melakukan inovasi yang paling penting, supaya anak tidak bosan, sekaligus pengeluaran orang tua tidak begitu banyak.
Kemudian yang ketiga kaitannya dengan penggunaan dana BOS, memang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim itu menyampaikan bisa untuk pembelian pulsa. Namun seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, itu baru dalam bentuk pernyataan, belum berupa peraturan perundang-undangan yang bisa kami jadikan pedoman. Sehingga kami menunggu dulu pedomannya bagaimana kalau memang itu bisa digunakan. Karena memang banyak kegiatan-kegiatan yang sementara ini kita pending, tidak bisa dilaksanakan karena kegiatan adanya COVID-19 ini. Demikian dari kami. Yang paling utama adalah mungkin perlu kami kepala sekolah itu bertemu untuk melakukan inovasi-inovasi apa yang perlu bisa disampaikan sehingga anak belajar di rumah tetap tidak ada kebosanan. Yang kedua, pengeluaran dari orang tua juga bisa berkurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tarto. Saya kira itu perangkuman dari sebagai ketua MKKS, semua kepala sekolah kalau ada apa-apa biasanya selain kepada kami selaku kepala dinas, juga sharingnya kepada ketua MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah SMP Kabupaten Purworejo. Saya kira demikian. Mungkin Komisi 4 masih ada hal yang perlu kita diskusikan. Pukul 10 ya. Itu nanti kita akan dengan guru kepala sekolah SD se-Kabupaten Purworejo, tapi diwakili satu kecamatan hanya 3 orang, didampingi oleh Korwil Bidik Cam masing-masing kecamatan. Terima kasih pimpinan Komisi 4. Terima kasih Pak Sukmo. Mungkin dari Komisi 4 sudah cukup. Nanti kita dilanjut dengan Kepala SD, nggih. Siap. Terima kasih. Kami akan izin mempersiapkan mengecek terlebih dahulu 16 kecamatan untuk masing-masing Korwil Bidik Cam beserta masing-masing didampingi oleh 3 kepala sekolah yang mewakili. Dan kepada saat ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh kepala SMP negeri se-Kabupaten Purworejo yang telah mengikuti diskusi atau rapat kami hanya melaksanakan yang dilakukan oleh Komisi 4 DPRD. Terima kasih. Untuk saya izin pimpinan Dewan untuk SMP saya akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Kami sampaikan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.